Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan 6 ya. Ada pembahasan baru nih di pertemuan 6 ini, yaitu kita akan membahas tentang tristor ya, komponen elektronika ini ya. Jadi tristor itu asal katanya dari bahasa Yunani ya, yang artinya pintu ya. Nah, tristor itu sendiri adalah merupakan komponen elektronika yang nantinya dia akan bisa difungsikan sebagai saklar atau switch ya, penghubung ya, atau juga pengendali yang dia sendiri sebetulnya adalah terbuat dari bahan semikonduktor. Jadi tristor ini dibuat dari bahan semikonduktor ya. Karena kamu kelas 12 sudah tahu ya apa itu bahan semikonduktor. Jadi secara kedudukan tristor ya dari kacamata elektronika itu sebetulnya dia adalah merupakan komponen elektronika aktif ya. Komponen aktif ya. Saya tambahkan di sini aktif ya, aktif. Kan komponen itu ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, dia masuk komponen elektronika yang aktif. Nah, gitu ya. Dan dia terbuat dari bahan semikonduktor dengan fungsi umumnya sebagai saklar elektronik. Jadi ini yang harus kamu ketahuin ya. Jadi apa sih tristor itu? Tristor itu adalah komponen elektronika aktif ya yang terbuat dari bahan semikonduktor dan berfungsi sebagai saklar elektronik. Kira-kira begitu ya. Kalau ada yang nanyain apa sih tristor itu, jawabannya ini. Ada 4 bagian penting nih yang harus kamu ingat. Nih, silahkan dicatat nih ya. Seperti biasa ya, kalau kita mengenal suatu komponen ya tentu kita akan ada simbol-simbolnya ya. Nah, tristor ini juga seperti transistor, ada jenis-jenisnya ya, ada macam-macamnya. Jadi tristor ini ada SCR ya, ada SCS, ada triak, ada diak. Ini ada lagi selain ini, namun ini yang paling umum dan paling sering dipakai ya ini ya. Simbol-simbolnya seperti kamu ketahui di sini ya. Nanti kita akan bicara lagi lebih dalam ya tentang SCR, SCS, triak dan diak ya. Sekarang kita akan coba membahas ya tentang SCR ya, Silicon Controller Rectifier. Ini simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Jadi ini adalah anodanya, ini adalah katoda, ini adalah gate. Ini berarti semikonduktor tipe P, tipe N ya, tipe P, tipe N. Ini konstruksi pembuatannya ya. Kira-kira seperti ini ya. Bahan-bahan semikonduktornya, susunan bahan semikonduktor seperti ini. Nah, ini adalah wujudnya ya. Ada juga yang kecil, ada juga yang besar. Ini berarti tergantung dari daya besarnya arus yang bisa melewati dari anoda ke katoda ya. Nah, pertama untuk silikon ini, SCR ini ya, silicon control rectifier ini ya bekerja untuk arus DC ya. Jadi dia harus DC, dia mengalir dari sini ke sini. Tapi dia tidak bisa mengalir sebelum ada tegangan gate ya. Silahkan sini lihat ya. Saat dia ada listrik, SCR akan beradakan off. Jadi dia tidak bisa mengalir ya. Nah, setelah gate-nya dialiri arus rendah, ya akan disulut ya, disulut namanya. Dia bisa aliri arus rendah itu disulut, dikasih tegangan di sini sedikit aja, maka akan terjadilah baru dia bisa mengalir ke sini. Nah, setelah disulut sekali, dilepas lagi tetap mengalir. Dia akan terus mengalir. Kalau sudah disulut sekali, dia akan mengalir ya. Makanya di sini ya, meskipun arus listrik gate-nya dihilangkan, SCR akan tetap dalam keadaan on sehingga arus yang mengalir anoda katoda tersebut juga dihilangkan atau 0 volt. Maksudnya gini ya, ini ya kalimat ini ya. Jadi walau tadi kan arus pertama-tama tidak bisa mengalir dari anoda katoda, nggak bisa mengalir. Begitu gate-nya disulut, maka dia akan mengalir. Gitu. Walaupun gate-nya ini dilepas, tidak disulut lagi, tetap dia akan mengalir, tetap akan on terus dia. Nah, on-nya itu bisa berhenti nih ya. Keadaan on, SCR akan tetap keadaan on. Jadi dia tetap mengalir.
Sehingga sampai maksudnya ini ya, sampai arus yang mengalir anoda katoda itu tersebut dihilangkan atau 0 volt. Sampai nanti di sini di-cut, diberhentiin. Jadi tidak ada dikasih listrik ya. Sampai ini terputus nih, ada yang mutus lah gitu ya. Nah, baru dia akan kembali seperti semula lagi ya. Jadi kalau sudah disulut dia akan mengalir terus. Nah, kecuali aliran ini berhenti karena mungkin ada baterainya habis ya, arus sumber dan sebagainya, atau memang sengaja diputus, maka dia akan mati dengan sendirinya ya. Jadi kalau SCR itu sekali nyambung nih nyambung terus ya, begitu prinsipnya ya. Kita akan coba lagi ke komponen selanjutnya yaitu SCS, Silicon Controlled Switch ya. Bendanya sama ya seperti ini ya. Sebentar ya saya lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti pada realitanya gerbang anoda ini nyatu ke sini ya. Jadi anoda ini kan ada 1, 2, 3, 4. Yang anoda ini nyambung ke sini. Tersambung ke sini ya. Perbedaannya apa sih? Ya, antara SCR dengan SCS. Kalau SCS tadi ya, yang ini ya, SCS ini ketika gate disulut, maka dia akan selalu mengalir. Dia hanya akan berhenti mengalir ketika anodanya 0, tidak ada tegangan lagi di sini. Berhenti ngalir, baru dia akan putus ya. Dari awal lagi. Begitu anodanya jadi gini, anoda dikasih ya listrik, arus tidak mengalir. Disulut sedikit di gate, dia akan mengalir. Gate-nya disulutnya dilepas nih, tetap mengalir. Sampai anodanya kita nolkan, sampai anodanya itu tidak ada arus, berhenti. Ya, terus anodanya tambah lagi listrik lagi, kasih listrik lagi. Maka dia tidak akan mengalir karena gate-nya tadi sudah selesai, sudah reset ya. Nanti kalau kita dikasih lagi, dia akan mengalir. Itu kalau yang SCR. Kalau yang SCS, nah, ini ya, hampir sama dengan SCR ya sebenarnya ya, cuman ada perbedaan sedikit ya. Jadi kalau SCS seperti ini, dikasih tegangan di anoda, dia tidak mengalir ya. Gerbangnya disulut, dia akan mengalir gitu ya. Nah, aliran ini akan berhenti, tidak harus 0 dengan tegangan misalkan tergantung kriteria, tergantung kamu tipe SCS-nya ya. Misalkan 0, dia akan berhenti mengalir ketika tegangannya di sini arusnya sekian ampere atau tegangannya sekian volt lah gitu ya misalnya. Nanti dia akan terputus. Jadi tidak harus 0 dengan tegangan beberapa tegangan tinggal sisa berapa dia langsung putus. Jadi di sini makanya di sini SCS dapat di off kan dengan cara memberikan tegangan tertentu. Jadi kalau ada tegangannya turun sampai batas 4 volt misalnya atau arusnya sekian 0,0 sekian, maka otomatis gate-nya ini akan putus. Jadi tidak harus 0 dulu. Kalau ini kan kalau ini harus 0 di sini, tapi kalau ini tidak harus 0 dia bisa putus ya. Kira-kira begitu bedanya SCS dengan SCR ya. Perangkat ini juga bisa dipicu dengan memberikan tegangan negatif ke anoda gate, arus akan mengalir satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Jadi mengalir sama ya. Ini bisa bekerja untuk arus arah ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau SCR tidak bisa berhenti kalau anodanya, kecuali anodanya 0. Kalau SCS dia berhenti dengan tegangan tertentu di anoda. Itu perbedaannya. Persamaannya sama-sama disulut pada gate ya. Ya, sekarang kita masuk ke triak. Kita akan bahas masalah triak ya. Nah, triak ini sama dengan SCR. Cara kerjanya sama. Bedanya adalah kalau triak ya, dia itu kakinya namanya itu di sini ya. Itu ada main terminal. Kalau tadi kan ada anoda katoda, ini main terminal 1, main terminal 2. Dan jadi kalau dari sini ini adalah konstruksi urutan dari semikonduktor ya, pemasangan semikonduktor. Kalau disimbolkan seperti ini simbolnya ini simbolnya ya. Nah, ini adalah analoginya. Kira-kira dalam itu seperti ini. Ya. Jadi ada 2 tristor sebetulnya di sini ya, yang dibolak-balik dan gate-nya dijadikan 1 ya. Sehingga ini namanya bukan anoda katoda lagi. Ini namanya main terminal ya, main terminal ya, ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini di sini gate-nya sebelah kanan ya,
main terminal, di sini main terminal. Jadi arus bisa mengalir dari sini kemari. Jadi bisa mengalir dari main terminal 1 ke main terminal 2 atau sebaliknya dari main terminal 2 bisa mengalir ke main 1. Apabila gate-nya disulut ya di sini. Cara kerja sama dengan ECR, tapi dia bisa mengendalikan arus listrik dari dua arah, dari main terminal 1 ke main terminal 2 ataupun dari main terminal 2 ke main terminal 1. Kalau ECR kan tadi ada anoda, katoda, ini tidak ada ya. Jadi ini bisa menjadi saklar arus AC. Kalau teriak tadi hanya bisa DC. Sifatnya sama ya. Dia bisa mengalirkan arus apabila gate-nya ini disulut. Maka arus dari MT1 ke MT2 bisa mengalir arusnya. Sampai arus di MT1 MT2 antara MT1 putus, baru dia akan putus. Tidak bisa mengalir lagi ya. Jadi cukup diculut sekali dia akan mengalir terus ya. Sampai terputus ya. Itu kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang diak ya, diode alternating current ya. Nah, diak ini ya komponen yang dapat mengantar arus listrik dari dua arah dan memberikan tegangan yang melebihi batas berikutnya. Jadi dia ini ya nanti pembatas arus ya. Dia tidak bisa mengalirkan listrik sampai arusnya itu sudah melebihi batas breakovernya ya. Jadi namanya diak. Ini gunanya untuk pembatas arus, untuk pengaman biasanya ya. Kalau arusnya sudah terlalu besar, dia akan mengalir sehingga tidak terjadi arus yang melebihi batas ya. Itu kira-kira. Nanti semua ya, baik diak maupun triak maupun silikon maupun ini, mungkin Bapak menerangkan kamu agak kesulitan memahaminya karena kita belum masuk ke mana? Kita belum membahas simulasinya. Nanti di dalam rangkaian penerapannya kamu bisa melihat lebih memahami lagi ya. Demikian ya untuk pembahasan materi ya tentang tristor. Kita akan nanti masuk ke materi untuk simulasinya biar kamu lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.